Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 23 Februari 2024. Tanaman saya umur 22 hari setelah tanam. Seperti itu kondisinya. Ini saya lakukan pengairan dengan metode elep. Elep berarti ya digenangi sampai pangkal tanaman, sampai putih-putihnya itu nanti terlihat menghitam karena lembab. Ini saya nyalakan sekitar pukul 9 tadi. Nah, kalau sekarang pukul berapa itu di pojok kanan bawah 11, sudah 2 jam untuk setengah lahan ini. Ini nanti saya tinggal dulu. Setelah sholat Jumat saya cek lagi. Jadi saya nyalakan menggunakan pompa submersible, pompa celup. Itu kontrol panelnya. Sumurnya di sebelah sana. Dan ini adalah update dari dampak hujan siang pada umur 19 hari setelah tanam. Itu mengakibatkan pucuk kuning, sebab bagian pucuk daun adalah bagian yang terlemah. Ketika itu panas sekali, kemudian turun hujan ringan, lalu panas lagi. Akhirnya pucuknya tidak kuat menguning dan sampai sekarang belum pulih, padahal sudah saya coba beri nutrisi menggunakan Ambition, produknya Bayer, asam amino dan lain-lain begitu. Juga tempo hari sudah saya dokumentasikan. Kemudian beberapa hari ada hujan deras. Nah, ini sudah 2 hari nggak saya semprot karena ada kesibukan. Nah, ini tadi saya semprot lagi. Saya tadi pakai fungisidanya Antrakol 4 sendok, bendasnya 4 sendok. Ini karbendazim sistemik, antrakolnya non sistemik. Kemudian kalsiumnya ini 6 sendok. Ada lagi metomilnya 2 sendok. Lalu yang saya pakai tadi magnesium sulfat di sebelah sini sudah habis. Magnesium sulfat 6 sendok. Lalu Miravis Duo-nya 20 mili. Meskipun cuacanya bagus, ini karena terlanjur pucuk kuning dan belum pulih, maka ya terus menerus perlu diupayakan sebetulnya. Cuma 2 hari kemarin itu saya tidak nyemprot. Idealnya tiap hari. Nah, mengenai pengairan, ini cara kami kalau tidak pasang sprinkle. Jadi saya tidak mau menyiram, cuma saya genangi begitu saja. Dan listriknya ngirit kawan-kawan kalau memakai submersible pump. Paling 1 jam itu sekitar 3 kilowatt hour, jadi 3000 atau 3 meter lah. Kalau nilai uangnya berarti ya 3000 lebih sedikit. Lebih mudah dalam mengerjakan. Sebenarnya memakai LPG pun ya sama saja lah. Cuma kalau LPG kelemahannya kan kita mesti setting awalnya ketika mau menyalakan pompa dan sebagainya ribet. Nah, ini tinggal pencet, air langsung keluar. Nah, kita akan lihat debit airnya
di sana. Ya, ini debit airnya seperti ini. Ini adalah pipa 2,5 inci, luarnya seperti ini. Ini menggunakan pompa Inoto 2 HP. Saya tanam di kedalaman 11 meter. Sebenarnya outputnya itu 2 inci, 2,5 inci, tapi saya over ke 2 inci. Jadi saya memakai spiral sih. Spiral 2 inci itu sebenarnya 12 meter, tapi yang tertanam kan 11 meteran. Kemudian saya luasnya ini saya overload lagi ke pipa 2,5 inci. Ini idealnya kalau hujannya agak jarang-jarang begini memang pasang sprinkle ini, tapi saya kira ini masih musim penghujan. Ternyata hujannya terjeda. Jadi menurut perakiraan BMKG beberapa hari besok dan besok lusa itu masih nggak ada hujan, kalaupun ada hanya hujan ringan. Kemudian Minggu dan Senin ada hujan petir. Jadi kalau sekarang hari Jumat masih butuh waktu lama kalau nunggu hujan. Nah, ini saya lakukan pengairan. Tanaman 22 hari ini belum saya pupuk lagi. Jadwalnya besok pada umur 23 saya pupuk untuk yang ketiga menggunakan metode kocor. Nah, ini kelihatan kurang subur, maka kira-kira dosisnya ini akan saya tambahi dari kemarin. Kalau pemupukan pertama itu 1 kilo per jerigen 20 liter. Ini lalu yang kedua 1,5 kilo per jerigen 20 liter. Ditambah kalsium. Kalau melihat begini ya kayaknya nanti yang ketiga enggak tambah kalsium atau setengah saja lah, karena masih ada potensi hujan petir begitu menurut perakiraan BMKG. Nah, yang ketiga saya pakai rencananya kira-kira 1,5 kilo NPK Yaramila Winner, semuanya menggunakan Yaramila Winner dari sejak pertama, ditambah mungkin KNO 3 putih 300 gram atau 1 kilo jadikan 3 lah, 330 gram begitu. Nah, nanti kira-kira butuh 2 bungkus lebih sedikit. Persediaannya perlu beli 3 kalau ada sisa untuk pemupukan berikutnya. Kalau keempat rencananya masih 1,5 kilo NPK Yaramila Winner dan setengah kilogram pupuk yang kalium. Kalau nggak Sitka ya mungkin inilah KCL pun berani kalau cuacanya cerah, nggak terlalu hujan. Kalau musim hujan pakai KCL nggak berani. Ada yang buler, pengaruh bibit ini kita cabut saja lah, ditunggu toh juga nggak berumbi. Pengaruh bibit nggak semuanya, tapi di antara banyak umbi itu pasti kan ada yang kualitasnya kurang, jadi ya nggak disortir juga. Pucuk kuning tapi ya nggak lemas lah. Ini idealnya memang disemprot tiap hari ketika ada gejala serangan, tapi saya jeda 2 hari.
jadi agak melorot. Menurut saya ini kurang subur kawan-kawan. Apa mungkin faktor tanahnya ya, tanahnya ini udah keras. Jadi saya tanami ketika sebulan setelah dirotari. Saat itu masih gembur, dicoblos begitu tanah masih gembur, tapi nggak tahu sekarang mengeras. Ya juga pengaruh kalsium juga sih, kalsium dikocorkan. Ya ini dianya setelah masa tanam ini saya tambahkan pupuk kandang lah, supaya ada perubahan fisik, biologi, dan kimia tanah, kata para ahli. Seperti ini. Ini biasanya untuk satu petak ini 5 jam sudah penuh ini. Kalau 2 petak berarti 10 jam lah. 10 jam kalau 1 jamnya sekitar 3 meter, berarti butuh 30 ribuan uangnya, 30 ribu lebih sedikit lah untuk pengairan ini. Dan itu biasanya sudah 2 hari itu sudah memutih. Kalau musim kemarau yang sangat panas, maka berarti pada masa, kalau tanam masa kemarau berarti butuh ya 30 ribu kali setidaknya 1 bulan, 900 ribuan lah, sampai 1 juta untuk irigasi. Itu jika lewat bawah seluruhnya. Tetapi kalau menggunakan sprinkle maupun selang drip yang dicoblos kanan kiri, itu saya kira bisa menghemat sampai setidaknya sepertiganya, karena dia hanya butuh waktu sebentar untuk membasahi permukaan tanah. Tetapi itu perlu dilakukan tiap hari, sebab dia hanya tipis, nanti dia meresap. Dalam sehari saja tanah sudah memutih kalau di sini. Nah, bahkan pada umur 1-20 hari itu kalau menggunakan sprinkle perlu dilakukan 2 kali, pagi dan sore. Nah, saya tidak telaten, ini belum pasang, mungkin setelah inilah saya pasang sprinkle. Untuk sementara begini dulu. Yang penting dari sisi pengerjaannya nggak terlalu merepotkan, karena cukup saya nyalakan, kemudian ditinggal, nanti dicek lagi 3-4 jam. Sebenarnya idealnya ini disekat dulu lah, misalnya 2 bedeng, 2 parit ini diairi dulu, setelah penuh dialirkan begitu. Sebenarnya saya sekat nih, tapi di sana jebol tadi. Ya sudah, sekatnya yang sebelah sana begini jebol. Nah, tidak kuat, ini saya biarkan saja sampai penuh. Kalau jam 9 nyala, 10, 11, 12, 1, 2. Ya kira-kira setelah Jumatan ini nanti sudah sampai atas airnya penuh begitu. Semoga saja. Saya kira itu dulu kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Saya berharap bisa mendapat masukan dari para senior dan kolega petani berambang di mana saja. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.